2017, channelnya para pembelajar yang dibuat dalam rangka untuk mempermudah pembelajaran daring di tengah wabah COVID-19. Ya, kali ini langsung saja. Di sini saya dalam rapat kali ini, praktek rapat kali ini saya akan berperan sebagai ibu kepala kaprodi atau kepala jurusan yang akan memimpin dalam sebuah rapat nanti. Kemudian akan dibantu oleh teman-teman saya, ada Sri Wahyuni yang akan berperan sebagai ibu sekretaris jurusan yang akan membantu jalannya rapat nanti, dan ada beberapa dosen-dosen yang mewakili yang nanti akan diperankan oleh teman-teman saya juga, yaitu dosen 1 ada Retnawati Wahyuni dan dosen 2 ada Muhammad Kadoli. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di kantor jurusan ini dengan keadaan sehat walafiat untuk dapat melaksanakan rapat evaluasi metode pembelajaran presentasi kelompok di jurusan kita. Latar belakang kita mengadakan rapat evaluasi ini adalah karena adanya desas-desus dan laporan dari para mahasiswa kepada dosen pendidikan agama dan dosen pengampu mata kuliah mengenai metode pembelajaran presentasi kelompok yang selama ini banyak kita pergunakan di perkuliahan. Oleh karena itulah, dalam rapat ini kita akan bahas mengenai kejelasan kasus ini untuk kemudian dapat ditindaklanjuti. Untuk berlangsungnya rapat akan dipimpin oleh Ibu Kepala Jurusan. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, saat ini kita masih diberikan nikmat, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih dapat menghadiri rapat evaluasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Tarbabula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja. Beberapa dari Bapak Ibu dosen ada yang menyampaikan kepada saya mengenai beberapa hal yang sebelumnya merupakan laporan dari mahasiswa di jurusan kita ini. Metode pembelajaran untuk perkuliahan memang ada bermacam-macam ya, serta masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri. Sehingga sebagai dosen kita dituntut untuk memilih metode pembelajaran kelas mana yang cocok dengan situasi dan kondisi tertentu untuk mahasiswa kita. Dan kita semua tahu ya bahwa tidak ada metode pembelajaran yang paling baik maupun paling buruk. Semua tergantung situasi, kondisi, dan kebutuhan dari mahasiswa kita yang menuntut untuk diakomodir. Nah, serta tergantung kita juga sebagai dosen dalam mengendalikan kelas selama perkuliahan berlangsung. Tapi ternyata di kalangan mahasiswa kita ada yang merasa kurang pas ketika kita menerapkan metode tertentu, dan di sini fokus kita adalah terhadap metode kerja kelompok atau presentasi kelompok. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mengenai permasalahan ini ya, saya mempersilahkan untuk Bapak Ibu dosen yang mendapatkan laporan langsung dari para mahasiswa mengenai apa yang terjadi di lapangan saat ini di antara mereka. Masuk Bu, begini, banyak mahasiswa dan mahasiswi kita yang pada saat berkonsultasi ke akademik mengeluarkan unek-uneknya selama berkuliahan berlangsung. Di sini saya bukan tidak setuju mengenai metode pembelajaran kerja kelompok ini. Namun saya hanya ingin mengutarakan permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi oleh mahasiswa kita. Sehingga saya dan beberapa rekan mempertanyakan mengenai keefektifan metode kali ini. Agar kita dapat mengetahui masalah yang tengah kita hadapi dan kita dapat mencari solusi terbaik untuk menciptakan mahasiswa dan mahasiswi yang berkualitas.
Ya, baik, Ibu Retno, silahkan diutarakan keluhan-keluhan dari para mahasiswa kita. Terima kasih, Bu. Jadi begini, banyak mahasiswa kita yang mengeluhkan mengenai kerja kelompok yang berubah menjadi kerja individu. Mereka membagi tugas mereka menjadi beberapa bab, kemudian membaginya kepada seluruh anggota kelompok, dan di akhir, tugas mereka disatukan dengan hasil kerja yang lain. Beban kerjanya pun jadi tidak sepadan. Ada yang benar-benar mengerjakan, ada yang hanya mengerjakan PPT, bahkan ada yang tidak bertanggung jawab dan hanya menitipkan nama mereka. Oh, jadi ternyata begitu ya proses kerja kelompok di mahasiswa kita. Oke, dari paparan tersebut, apakah dari Bapak Ibu dosen yang lain ada yang ingin menanggapi? Oke, masuk Bu. Jika kita lihat dari paparan Ibu Retno tadi, terlihat bahwa yang dikeluhkan adalah dari sudut pandang mahasiswa dalam bekerja. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa metode ini memiliki banyak manfaat positif bagi para mahasiswa. Ketika mereka bekerja dengan sistem kerja kelompok yang sebenarnya, dari sini dapat melatih keberanian mereka, kejujuran mereka, pengetahuan mereka, kerjasama tim, keaktifan, serta melatih leadership mereka itu sendiri. Baik, saya sangat setuju ya dengan pendapat Pak Fadoli terkait masalah ini. Tapi permasalahannya adalah pada proses pola kerja mahasiswa kita yang masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga jadi apakah ada dari Bapak Ibu dosen yang lain yang ingin memberikan usulan untuk langkah atau tindakan apa yang kita bisa ambil ke depan terkait masalah ini? Masuk, Bu. Saya rasa yang menjadi penyebab tidak meratanya job desk tersebut bisa dari faktor terlalu banyaknya jumlah anggota kelompok. Semakin banyak anggota, semakin tidak rata pula beban job desk masing-masing mahasiswa. Jadi, bagaimana apabila kita membatasi jumlah maksimal mahasiswa untuk satu kelompok, serta memberitahukan kepada mahasiswa untuk berani melaporkan siapa yang tidak berkontribusi dalam kerja kelompok secara tertutup atau terbuka kepada dosen. Bagaimana? Oke, usulan yang sangat baik ya dari Ibu Sekjur. Apakah ada tanggapan mengenai usulan ini? Saya rasa jumlah tersebut sudah sangat sering digunakan, Bu. Namun dari situlah bermunculan kasus-kasus seperti itu. Lantas bagaimana jika kita mengurangi jumlah tersebut? Bagaimana jika satu kelompok hanya 2 orang? Saya rasa itu cukup efektif karena menurut saya jika satu kelompok terdapat 2 orang, maka kemungkinan besar keduanya akan bekerja. Kemudian untuk tindak wajib melaporkan kepada dosen, bagaimana jika itu dilakukan secara tertutup? Karena saat ini banyak mahasiswa yang tidak enakan kepada temannya. Dengan begitu, kita melakukan tindakan tersebut secara tertutup dan akan dibina oleh dosen kepada mahasiswa. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Retno. Jumlah anggota kelompok yang hanya 2 orang menurut saya menjadi terlalu sedikit dan akan kurang representatif. Lebih baik apabila jumlahnya ditambah namun tidak sampai 5 orang seperti yang telah kita berlakukan selama ini. Dan untuk wajib lapor, langsung saja secara terbuka jika memang ingin menyadarkan para mahasiswa kita. Dan tidak perlu atau tidak usah ditutup-tutupi lagi. Baik, saya lebih cenderung kepada Pak Fadoli ya terkait jumlah anggota. Saya sendiri mengusulkan untuk membatasi jumlah anggota menjadi 3 sampai 4 mahasiswa dalam setiap kelompok. Nah, karena saya yakin jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat ideal agar job description masing-masing mahasiswa kita menjadi rata. Oke, bagaimana? Kami setuju dengan keputusan Ibu. Baiklah, tapi kemudian
Kemudian mungkin sebelumnya Bu Sekjur dapat memberikan penjelasan mengenai sistem pelaporan terbuka dan tertutup yang dimaksud agar tidak terjadi kesalahpahaman di sini. Sistem tertutup di sini adalah ketika mahasiswa hanya melaporkan mereka yang tidak bekerja atau berkontribusi kepada dosen pengampu untuk kemudian memanggil yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan. Sedangkan sistem terbuka berarti di sini para mahasiswa dapat terang-terangan melaporkan yang tidak bekerja dan bahkan memberlakukan sistem pengurangan nilai. Saya rasa Bapak Ibu dapat memahami yang saya maksudkan. Ya, saya lebih cenderung kepada Pak Padoli ya mengenai jumlah anggota. Saya sendiri mengusulkan untuk membatasi jumlah anggota menjadi 3-4 mahasiswa untuk setiap kelompoknya. Karena saya yakin jumlah tersebut merupakan jumlah ideal agar job description masing-masing mahasiswa kita menjadi rata. Nah, bagaimana? Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya, bagaimana jika kita menerapkan sistem pelaporan secara tertutup? Karena itu akan lebih cocok dengan budaya ketidakenakan mahasiswa. Lagi pula, saya rasa kurang etis apabila kita melakukan pelaporan secara terbuka atau secara belak-belakan di depan mahasiswa lainnya. Itu akan menimbulkan rasa malu terhadap mahasiswa tersebut dan tentunya mahasiswa tersebut akan lebih tertekan. Masuk, Bu. Namun menurut saya tetap setuju dengan sistem terbuka, terutama dengan sistem pengurangan nilai tersebut. Dengan menerapkan sistem terbuka, secara tidak langsung kita menerapkan sistem preventif atau pencegahan. Apabila mahasiswa tidak ingin merasa dipermalukan di depan teman-temannya yang lain, maka mereka akan ikut bekerja dengan baik agar tidak dilaporkan. Tapi memang dilihat dari budaya dan kepribadian mahasiswa-mahasiswa kita, mereka cenderung pemalu, pekewuh, dan tidak tegaan pada orang lain. Memang iya, apabila dilihat dari karakteristik mahasiswa kita ya seperti itu. Tapi mereka butuh pembelajaran untuk lebih jujur dan berani. Di sini saya tidak mewajibkan Bapak Ibu dosen untuk menerapkan sistem tertutup ataupun sistem terbuka. Saya hanya menganjurkan Bapak Ibu dosen untuk menerapkan sistem mana yang dirasa sesuai. Silakan menerapkan salah satu sistem tersebut dengan catatan tetap pada tujuan awal kita, yaitu untuk memberikan pembelajaran bagaimana sistem kerja kelompok yang seharusnya untuk membawa mereka menjadi sumber daya yang lebih berkualitas lagi. Dan tentunya sistem yang diterapkan diusahakan untuk tidak menyakiti yang bersangkutan ya, terutama secara batin, sehingga merasa seperti humiliated atau merasa seperti dihina. Itu jangan sampai seperti itu ya. Baiklah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, setuju, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah seperti itu. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap bertanggung jawab dan mengontrol mahasiswa apabila benar-benar ingin menerapkan metode pembelajaran seperti ini. Dan saya tidak ingin lagi mendengar ada keluhan-keluhan semacam ini lagi untuk semester yang akan datang. Dan saya rasa rapat hari ini cukup ya. Saya kembalikan kepada Ibu Sekjur selaku yang membuka dan memandu acara rapat kita pada hari ini. Setelah saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma. Setelah melalui diskusi yang panjang, keputusan yang kita dapat hari ini adalah dianjurkan membentuk kelompok dengan jumlah 3-4 mahasiswa untuk setiap kelompok. Dan dipersilakan menggunakan sistem wajib lapor terbuka maupun tertutup, namun tetap bertanggung jawab untuk mengontrol mahasiswa dalam setiap perkuliahan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Setelah ini dapat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.